Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada bab ke-56 ya. Keutamaan lapar, kesederhanaan hidup, bersahaja dalam makanan, minuman, pakaian, dan mengekang hawa nafsu. Kita sudah sampai pada hadis nomor 498. Hadisnya cukup panjang. Ya, kita pelan-pelan kita bacakan. Wa an Khalid bin Umar al-Adawi qala khotobana Utbah bin Aswan wa kana amirun alal Basrah fahamidallahu wa asna alaihi summa qala amma ba'd fa inna dunya qad adhanat bisurmin wa walat hadza'a wa lam yabqa minha illa kasubabatil ina'i yatasabbuha sahibuha wa innakum muntaqiluna minha ila dalin la zawala laha fantaqilu bi khairin ma bi hadratikum fa innahu qad dhukira lana annal hajara yulqa min syafatin jahannam fayahwi fiha sab'ina ama la yudriku laha faqara wallahi la tumla anna af'ajibtum walaqad dzukira lana anna ma baina misra'aini min masari'i al-jannah masiratu arba'ina 'ama wa la ya'tiyanna 'alaihi yaumun wa huwa qadhidun minaz ziham wa laqad ra'aituni sab'atin ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'amun illa waraqus syajar hatta qarihat asdaquna faltaqattu burdatan fasaqaqtuha baini wa baina Sa'd ibn Malik fatazartu binisfiha wattazara Sa'du binisfiha fama asbaha al-yawma minna ahadun illa asbaha amiran ala misrin minal amsari wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi azima wa indallahi saghiran rawahu Muslim. Nah, ini diceritakan berkisah Khalid bin Umar al-Adawi radhiyallahu an. Dia berkata, Utbah bin Ghazwan ya, pada saat dia berkhutbah, dia menjadi gubernur di Basrah. Ya, beliau berkata di dalam khutbahnya di hadapan kami, ya, setelah dia memanjatkan pujian dan sujud kepada Allah, lalu dia berkata, amma ba'd. Ini perkataannya luar biasa. Ini gubernur Basrah, tapi khutbah, karena beliau adalah sahabat Rasulullah SAW. Sesungguhnya dunia kita ini telah mengingatkan akan kehancurannya dan melaju dengan cepatnya, serta tidak tersisa darinya kecuali hanya seperti sisa air di bejana yang sudah dituangkan oleh pemiliknya. Dan sesungguhnya kalian akan berpindah dari alam dunia ke alam yang tidak mengalami kebinasaan. Ya, kita penggal dulu. Ya, jadi khutbah yang pertama ya setelah pujian ini, Utbah bin Ghazwan itu mengingatkan kepada kita semuanya, ya, beliau ya hidupnya itu masih
semasa dengan Rasulullah SAW. Jadi masih di tahun 600-an Masehi. Itu beliau sudah mengatakan sesungguhnya dunia kita itu telah mengingatkan akan kehancurannya dan melaju dengan cepat. Ya, itu 1400 tahun yang lalu. Jadi 1400 tahun yang lalu itu beliau sudah mengingatkan bahwa dunia yang ditinggali, yang kita tinggali itu berlalu dengan begitu cepatnya dan apa yang isi dunia itu ya, beliau gambarkan ya sudah tidak tersisa sebagaimana air yang di dalam bejana itu sudah ditumpahkan oleh isinya itu oleh pemiliknya. Jadi apa yang ada di dalam dunia itu sudah berarti habis-habisan ya, tidak ada, tinggal sedikit sekali. Nah, dan kita diingatkan ya jamaah waktu itu diingatkan kaum muslimin sesungguhnya kalian akan berpindah dari alam dunia ke alam yang tidak mengalami kebinasaan. Jadi diingatkan bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat cepat ya, sebentar dan pasti ya, pasti kita semuanya akan mengalami yang namanya perpindahan alam dari alam yang dunia yang fana ini menuju alam yang nanti tidak ada lagi kebinasaan, artinya alam akhirat. Nah, kemudian beliau melanjutkan, oleh karena itu berpindahlah kalian dengan membawa bekal kebaikan yang ada pada diri kalian. Karena sesungguhnya diceritakan kepada kami bahwasanya satu batu pernah dilemparkan dari bagian bibir atas neraka jahanam menuju ke dasarnya, maka batu itu melayang selama 70 tahun belum sampai ke dasar neraka tersebut. Demi Allah, neraka jahanam itu akan dipenuhi. Tidaklah kalian semua takjub ya. Jadi tidak afa'ajibtum, apakah kalian itu takjub tapi dengan merasa heran gitu ya. Kalau kita takjub itu kalau ada sesuatu yang dahsyat itu kemudian kita menyaksikan itu. Ini takjub. Kemudian dan telah diceritakan juga kepada kami bahwa jarak antara dua pintu gerbang surga itu adalah 40 tahun perjalanan. Tetapi pada suatu hari kelak jarak itu dipenuhi oleh orang-orang yang berdesak-desakan untuk masuk ke dalam surga. Nah, di paragraf ini ya. Jadi di paragraf ini, ya, di khutbah ini kita juga diceritakan ya bahwa Utbah bin Ghazwan ini pernah mendengar dari Rasulullah SAW terkait dengan neraka jahanam. Maka kita diperintahkan oleh beliau itu, disuruh kita itu untuk melakukan atau berbekal melakukan kehidupan dunia, mengisi hidup kita di dunia ini dengan amal-amal kebaikan sebagai bekal kita untuk menuju akhirat. Jadi perpindahan dari dunia ke alam keabadian itu oleh beliau dipesankan agar kita itu melakukan amal-amal di dunia ini dengan amal-amal kebaikan pada diri kita masing-masing. Karena beliau mengingatkan ada dua tempat yang akan dituju manusia. Yang pertama adalah neraka. Neraka ini diperuntukkan oleh orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosanya, banyak maksiatnya dan diceritakan betapa dahsyatnya neraka ini ya. Sampai-sampai dikatakan dalam khutbah ini ya, neraka jahanam itu orang melempar batu dari bibir neraka yang paling atas itu sampai 70 tahun. 70 tahun itu belum sampai ke dasarnya. Jadi kalau pakai ilmu gaya gravitasi, gravitasi itu kan 10 meter per detik gitu kan, 10 meter sekian. Itu kalikan 70 tahun ya itu jarak perjalanan kan, 1 detiknya 10 meter, berarti kalau 70 tahun itu ada berapa juta detik ini kan, bahkan miliar detik. Dan kalau dikalikan banyak sekali detik gitu ya. Maka
jarak antara bibir neraka yang atas sampai dasarnya neraka itu adalah jarak yang sangat jauh. Sampai membutuhkan waktu 70 tahun. Dan kata Utbah bin Ghazwan, ini nanti neraka jahanam itu dipenuhi oleh manusia dan jin. Bayangkan, jarak yang sedemikian jauh itu penuh dengan manusia. Artinya manusia dan jin yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam itu jumlahnya amat sangat banyak. Jadi neraka jahanam itu yang jarak tempuhnya itu sampai 70 tahun nanti akan dipenuhi dengan manusia. Ini baru jarak tempuh dari atas ke bawah. Belum lebarnya berapa, kan? Lebarnya selebar 7 langit dan bumi, ya, banyak sekali. Artinya banyak sekali manusia yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam. Nah, maka apakah kalian itu tidak takjub, tidak takut gitu kan? Apakah kalian itu tidak merasa khawatir kalau ternyata neraka jahanam itu penghuninya adalah kita dimasukkan ke dalam situ, naudzubillah. Nah, ini diingatkan kita oleh Utbah bin Ghazwan. Jadi kalau orang diingatkan tentang sesuatu yang menakutkan, maka kita akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau maksiat. Kemudian Utbah bin Ghazwan itu juga memberikan kabar gembira, menginformasikan bahwa tempat yang kedua yang akan dituju manusia itu adalah surga. Kalau neraka itu nanti dipenuhi, ini sesuai dengan Al-Quran ya, di surat Tahrim itu Al-Quran itu nanti akan surat Al-A'raf ya, neraka itu jahanam itu akan dipenuhi oleh manusia. Kemudian diceritakan tentang surga. Jadi surga ini jarak antara dua pintu gerbang surga itu adalah 40 tahun perjalanan. Ini baru pintunya. 40 tahun perjalanan itu kalau jalan kaki ya, kalau pakai kendaraannya ya apa. Tapi 40 tahun perjalanan itu mau jalan kaki, mau naik pesawat, itu adalah jarak tempuh yang sangat panjang. Ya, jarak tempuh yang sangat panjang, artinya jaraknya begitu jauh sekali. Ini baru pintu gerbang surga antara yang kanan dan yang kiri. Dan nanti di hari kiamat pintu gerbang yang jaraknya 40 tahun perjalanan itu ya kelak akan dipenuhi oleh orang-orang yang berdesak-desakan mau masuk ke dalamnya. Artinya nanti orang yang mau masuk ke surga itu jumlahnya juga sangat banyak sekali. Jadi di sini Utbah bin Ghazwan memberikan gambaran kepada kita bahwa nanti penghuni neraka jahanam, meskipun neraka jahanam itu sangat-sangat luas dan dalam dan lebar, itu nanti akan dipenuhi manusia. Dan surga yang pintunya, meskipun pintunya itu jaraknya 40 tahun perjalanan, itu pun nanti orang-orang akan berdesak-desakan ingin masuk surga. Artinya yang masuk surga juga banyak. Nah, dan luasnya ini baru pintunya saja. Luasnya surga ya, kata Allah lebih luas dari bagi satu orangnya itu seluas langit dan bumi. Atau lebih luas lagi. Sehingga luasnya surga begitu luasnya. Itu pun nanti yang masuk surga jumlahnya banyak sekali. Sehingga kita dihadapkan pada pilihan, dianjurkan kita itu untuk selalu berbekal dengan amal-amal kebaikan. Apapun amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita ini terjerumus ke dalam neraka dan berusaha agar kita ini termasuk dari salah seorang calon penghuni surga. Karena neraka itu penghuninya banyak, tapi surga, kesempatan masuk surga itu yang akan masuk surga jumlahnya juga sangat banyak. Semoga kita semuanya termasuk di antara calon-calon yang menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Utbah bin Ghazwan melanjutkan, dahulu ketika kami bertujuh bersama Rasulullah SAW, ya, ini bertujuh itu dalam kisah ini itu adalah peristiwa ketika Rasulullah SAW mengalami boikot, ya, boikot
ketika dakwah di tahun ketiga dakwahnya Rasulullah SAW itu beliau diboikot oleh orang-orang Quraisy sehingga beberapa bulan itu beliau dikucilkan, tidak ada pasokan makanan sehingga tidak ada sama sekali yang dimakan. Nah, salah seorang sahabat yang bersama Rasulullah itu Utbah bin Ghazwan dan nanti ada Sa'ad bin Malik. Ya, di antaranya beliau menceritakan pada saat itu suatu ketika kami bertujuh bersama dengan Rasulullah SAW itu tidak mendapati makanan apapun ya, kecuali daun-daun pohonnya. Kemudian daun-daun pohon itu kata beliau kami terpaksa memakannya. Ya, karena saking tidak ada makanan lagi yang bisa dimakan, adanya cuma daun, kalau tidak makan ya, jadi penyakit ya, sakit, maka saking laparnya mereka makan daun-daunan. Ya termasuk Rasulullah. Jadi termasuk Utbah bin Ghazwan dan termasuk Sa'ad bin Malik. Nah, beliau menceritakan ketika makan daun-daun itu sampai mulut kami pecah-pecah ya, karena saking keringnya ya, saking tidak ada makanan itu, makan daun sampai mulutnya pecah-pecah, saking keringnya. Kemudian bukan hanya itu saja, ketika malam hari ya, aku menemukan kain selimut dan kami membagi dua. Ini dua selimut, satu selimut itu dibagi berdua. Jadi malam yang dingin, sangat dinginnya itu dia dapati selimut dibagi dua. Yaitu dia menyebutkan untuk diriku dan Sa'ad bin Malik. Nah, makanya disebutkan ya ini oleh Utbah bin Ghazwan. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika membela mempertahankan keimanannya di zaman dahulu itu bukan perkara yang mudah. Sahabat-sahabat itu sampai yaitu mengikuti dakwahnya Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah SAW itu sampai kehabisan makanan, sampai tidak makan. Malam harinya tidak ada tidur, tidak ada selimut, ya tidak, alasnya pun, tidurnya pun tidak di hotel ya, tidurnya di gua-gua yang alasnya itu pasti batu dan alas yang keras. Selimutnya aja dibagi, ya, tidak bisa untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ini penderitaan perjuangan yang dialami oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, melanjutkan, dan sekarang ya, tidak ada seorang pun dari kami melainkan menjadi gubernur di salah satu kota. Ya. Jadi setelah Rasulullah SAW menguasai Madinah dan menguasai beberapa kota, maka sahabat-sahabat ini ditempatkan menjadi gubernur. Ya, salah satunya Utbah bin Ghazwan itu ditempatkan menjadi gubernur Basrah. Kemudian Sa'ad bin Malik ditempatkan menjadi gubernur Mesir. Nah, kemudian sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari menganggap diri saya besar, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat kecil. Nah, ini di akhir khutbahnya Utbah bin Ghazwan ini menyampaikan bahwa aku berlindung kepada Allah dari menganggap dirinya besar. Meskipun sudah menjadi gubernur ya, dia menguasai satu wilayah yang cukup luas dan dia disegani oleh penduduknya ya, diikuti ucapannya, perkataannya, tetapi dia merasa dia berlindung kepada Allah dari menganggap dirinya itu orang hebat, orang besar, orang yang memiliki kekuasaan yang besar. Nah, padahal karena dia menyadari di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita itu adalah sangat kecil. Hadirin rahimakumullah ya, kalau dilihat ya kalau kita bandingkan bagi betapa kecilnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ya, kita kalau lagi kumpul gitu ya, kemarin saya di Wonosobo mudik ya, ada festival balon. Festival balonnya besar-besar gitu ya. Tapi begitu dilihat pakai drone gitu kan, drone-nya naik ke atas gitu, manusia yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan itu kelihatan kecil-kecil.
karena lihatnya dari atas. Nah, jumlah manusia yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu begitu kecilnya. Nah, kita sama juga kita gitu kan. Nah, kalau sudah kecil itu enggak ketahuan mana presiden, mana pejabat, mana rakyat jelata, itu enggak ketahuan, enggak kelihatan. Semuanya kelihatan sama, hanya seperti setitik ya. Kalau gundulnya hitam-hitam gitu ya cuma hitam-hitam, gundul-gundul banyak gitu kan. Seperti itu. Sehingga tidak pantas ya bagi kita itu merasa hebat, merasa meskipun kita itu diberi kedudukan oleh Allah atau beri kekayaan, di situ juga enggak ketahuan mana orang kaya, mana orang miskin. Semuanya kelihatan sama. Apalagi nanti di hari kiamat, ya, di padang mahsyar jumlah orangnya lebih banyak lagi. Nanti miliaran manusia akan dikumpulkan ya, di padang mahsyar itu, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti dibangkitkan di padang mahsyar, jumlahnya berapa, mungkin triliunan manusia dijereng di satu tempat yang luas. Itu jumlahnya kan kalau dilihat, yaitu kalau pakai drone, dilihat dari drone jumlahnya lebih kecil-kecil lagi. Maka Rasulullah menggambarkan ya itu seperti manusia itu, bahkan bumi ini di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu seperti sebutir pasir di pantai yang sangat luas, di hamparan pantai yang sangat luas. Jadi hanya sebutir pasir kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya itu sebenarnya mereka seperti itu karena minimnya ilmu mereka, ketidaktahuan mereka bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu apa yang mereka banggakan, apa yang mereka itu tidak ada gunanya. Itu sangat-sangat kecil dan manusia itu sangat lemah. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang dikisahkan oleh Utbah bin Ghazwan ini, khutbah ini yang cukup panjang ini, kita banyak mengambil pelajaran ya, bahwa ini adalah salah satu khutbah. Ya, jadi konten khutbah itu mengingatkan kita akan kampung akhirat, bahwa kehidupan dunia kita itu adalah sementara, dan selalu diingatkan bahwa di dalam khutbah-khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya beliau itu, khutbah itu mengingatkan kita akan kehidupan dunia yang sementara dan kehidupan akhirat yang abadi. Dan disinilah sesungguhnya tujuan dari kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini akan lebih terarah bahwa ya karena di dunia ini sementara, ya jangan kita merasa kemudian hidup di dunia ini kayak seolah-olah selama-lamanya, karena tujuan hidup kita itu jelas, nanti kita pasti akan sampai kepada akhirat, dan akhirat itu nanti pada ujung-ujungnya hanya ada dua, yaitu masuk ke neraka atau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diingatkan kita. Setiap khutbah mengingatkan kita untuk kampung yang abadi. Kemudian yang kedua, dalam hadis tadi, dalam ceramahnya khutbahnya Utbah bin Ghazwan itu, beliau ini sudah mengingatkan kepada kita bahwa kedatangan hari kiamat itu sudah sangat dekat ya. Padahal itu disampaikan 1400 tahun yang lalu. Apalagi sekarang gitu kan. Kalau sekarang ini kita membaca hadis ini yang dulu, karena Rasulullah SAW itu adalah salah satu tanda hari kiamat itu adalah kehadiran Rasulullah SAW, sehingga sahabat itu menganggap sudah ada Rasulullah SAW itu kiamat itu sudah rasanya dekat gitu kan. Sehingga apalagi hari ini ya, kita sudah Rasulullah itu sudah 1400 tahun lebih, sekarang sudah 1447 Hijriah ya, dari Rasulullah SAW. Maka kedatangan hari kiamat itu sudah lebih dekat lagi gitu kan. Sehingga ketika sudah semakin dekatnya hari kiamat itu, pesan-pesan bahwa
bekalah ya dengan amal-amal kebaikan. Mestinya kita lebih semangat lagi dalam melakukan amal-amal kebaikan ya. Tapi kan sunatullahnya memang hari kiamat itu nanti orang mukmin ya nanti menjadi sedikit gitu. Nah, ini sunatullah. Tetapi ini diingatkan terus-menerus diingatkan kepada kita ya. Dan pelajarannya adalah meskipun ya sahabat-sahabat itu mengingatkan hari kiamat itu sudah dekat ya, ternyata sekarang sampai 1447 tahun pun belum terjadi kiamat ya. Maka kita tidak boleh merasa kemudian wah kiamat sudah dekat, besok kiamat ya, tidak bisa begitu. Atau kita memprediksi nanti kiamat kan terjadi sekian gitu kan. Karena pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya dalam pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian tidak perlu kita kemudian membuat atau ngarang memprediksi ngepas ke wah ini tanda-tanda kiamat sudah terjadi ya, ada perang Iran, Persia sama Romawi kan terjadi sekarang kan dikait-kaitkan dengan peristiwa akhir zaman ya dikait-kaitkan tidak apa-apa, tapi jangan kemudian kita merasa wah ini kiamatnya semakin dekat, ya semakin dekat, tapi kapannya wallahu a'lam. Jadi kita tidak perlu kemudian membuat analisa-analisa atau membuat apa ya mencocok-cocokkan ya antara dalil-dalil dengan nanti kapan terjadinya kiamat. Kita hanya pengetahuan-pengetahuan itu sebagai pembelajaran bagi kita agar kita ini mensikapi dekatnya waktu kiamat itu dengan memperbaiki diri kita dengan melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian di dalam hadis ini juga dijelaskan tentang pengetahuan tentang surga dan neraka, bahwa surga dan neraka itu adalah benar adanya. Jadi kembali lagi kita diingatkan bahwa surga itu sudah ada sejak Nabi Adam diciptakan. Sebelum Nabi Adam diciptakan itu sudah ada jannah ya. Maka Nabi Adam itu di dalam Al-Quran disebutkan beliau itu ditempatkan di surga. Setelah diciptakan ditempatkan di surganya Allah. Artinya surganya Allah itu sejak zaman sebelum Nabi Adam sudah ada. Hari ini surga itu juga ada. Dan sampai nanti hari kiamat selesai surga itu masih tetap ada. Tapi tempatnya di mana wallahu alam ya, karena itu adalah perkara yang gaib. Sehingga keberadaan surga itu dan neraka itu adalah harus kita yakini ya, sehingga keyakinan keimanan kita kepada yang gaib ini salah satunya diantaranya adalah tentang adanya surga dan neraka ini ya kita yakin saja ya, tidak perlu kemudian penasaran ya, surga ini yang di ya, karena apalagi jangan sampai terperosok nanti terperosok ke surga dunia kan, parah kan. Jadi mencari-cari surga adalah dengan banyak amal karena suatu saat pasti manusia itu akan sampai di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti yang melakukan, yang beriman beramal soleh pasti akan dimasukkan dalam surga. Yang tidak beriman ya maksiatnya banyak ya nanti juga akan ditempatkan di nerakanya. Dan kita yakini ini adalah bagian dari keimanan. Kemudian di dalam hadis ini ya kemudian dikisahkan ya tadi kisah yang terkait dengan bab makan dan minum yang dan sederhana ini, bahwa sahabat-sahabat Rasulullah pun ya mengalami fase ya pernah mengalami fase mengalami penderitaan yang cukup berat, sehingga ini pelajaran bagi kita agar tidak mudah mengeluh. Jadi kalau kita ini pernah mengalami fase kehidupan kita susah, ya, mengalami kita kok hidupnya banyak masalah, gitu, maka Rasulullah dan sahabat-sahabat itu yang dialami jauh lebih berat daripada yang kita alami. Karena yang dialami Rasulullah itu sampai-sampai tidak ada makanan sama sekali. Ini kita bayangkan hari ini kita mau makan apa saja itu masih mudah ya, meskipun utang ya. Tapi zaman Rasulullah utang aja tidak bisa.
ya. Sehingga makanan yang ada itu cuma daun dan itu tidak sehari 2 hari ya. Itu dialami Rasulullah itu 3 bulan. 3 bulan lebih. Jadi Rasul diboikot itu sampai tidak punya makanan itu sampai 3 bulan. Bayangkan 3 bulan makannya hanya daun-daun saja itu. Dan daun-daunnya di sini dengan daun-daun yang di Arab sana jangan dibayangkan kalau daun di sini kena air hujan banyak seger gitu ya. Kalau daun di sana kering gitu kan. Itu pun kadang berdebu, makanya digambarkan di situ sampai bibirnya sahabat itu sampai pecah-pecah karena daun yang dimakan itu tidak seperti di sini. Kalau kita di sini senang makan daun kangkung bayam itu ya, enak ya. Ini sudah Isya ya. Nah, jadi itu jamaah sekalian. Jadi ini satu hadis yang cukup panjang. Semoga memberikan semangat bagi kita untuk senantiasa melakukan amal-amal kebaikan dan bersabar dalam keadaan apapun. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.